memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Shalom adik-adik, shalom juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Flora. Selamat pagi Mama. Apakah adik-adik semua dalam keadaan sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat-sehat. Ingat, kalau mau keluar rumah pakai masker, terus cuci tangan. Nah, adik-adik sudah siap sekolah minggu belum? Walaupun kita masih sekolah minggu online dari rumah, tapi kita tetap harus bersuka cita. Harus tetap bersemangat. Jangan lemes-lemes. Nanti kita nyanyi bersama ya. Adik-adik semua berdiri, bernyanyi bersama mama papa, adik dan kakak, dan semuanya di rumah. Jangan males-malesan, jangan lemes. Kita harus gembira. Ya, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, yuk kita nyanyi dulu supaya tambah semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur buat hari Minggu pemberian-Mu. Kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kiranya hadir dan memberkati kami dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Segala puji-pujian semua untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk bawa firman, MC dan pemusik. Kiranya Engkau tambahkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau
adik-adik semua, apa kabarnya? Sehat ya? Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama akan berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita sikap berdoa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu menjaga anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu untuk mengerti. Juga tolong kami anak-anak-Mu untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Markus 5 ayat 21-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukannya perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anaknya itu. Lalu dipegang tangannya anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan mereka seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Adik-adik, coba bagaimana kalau ada di rumah kita atau di keluarga kita ada yang sakit, ya, apalagi zaman sekarang ya, virus COVID-19 baru meningkat. Pasti kita kalau sakit sedikit, batuk sedikit kita udah takut, ya, khawatir tentunya. Adik-adik, apalagi mama papa kita kalau lihat anak-anaknya sakit, kadang-kadang mama kita langsung papa kita berusaha bagaimana caranya supaya anaknya sehat kembali. Ke dokter atau mau dimasakin makanan mungkin. Yang penting mama papa kita lihat kita cepat sehat. Nah, coba kita bersama-sama lihat ya cerita drama saat ini. Yuk kita saksikan bersama. Siapa ya? Sekali Tuhan kan Ada apa, Bu? Tolong ini dok, anak saya sakit. Sakit apa? Saya nggak tahu. Panas badannya. Tolong dilihat dok. Tolong diobatin. Ya, tenang. Berapapun saya bayar. Ini saya bawa dok. Iya, Tolongin saya dok. tenang dulu ya. Kita masuk sama-sama saya lihat dulu ya. Iya dok, iya Oke, dok. masuk Bu. Yuk, masuk. mau bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan penolong dalam hidup. Kakak, coba ini saya kasih resep. Iya dok, nanti beli obatnya, kita besok ya. Iya dok. Ya, tenang. Ini uangnya dok. Oh iya, terima kasih Bu. Iya dok. Udah tenang aja ya Bu, nanti anaknya kalau sudah ada obatnya langsung diminum obatnya. Kita lihat besok ya, semoga Iya, sih Dok. nggak kenapa-napa. Iya. Ya tenang ya Bu. Iya, Dan Dok. jangan lupa berdoa. Ya dok, baik dok. Sehat-sehat buat Ibu juga. Ya terima kasih ya dok. Ya, Sehat ya bu ya. Ya. Tuhan kan lelah tepati janji yang Puji Tuhan ya nak. Akhirnya kamu sembuh. Pagi ini kamu bangun sudah sembuh ya nak. Ibu telepon dokter dulu, ngabarin kalau kamu sudah sembuh. Bentar ya, ibu mau telepon dokter. Halo dok. Puji Tuhan dok, ini saya yang semalam bawa anak saya yang sakit. Puji Tuhan dok, anak saya sudah sembuh. Iya dok, iya, terima kasih ya dok. Ya sudah, ya begitu saja ya dok ya. Saya mau ngabarin dokter itu aja. Iya, terima kasih dok. Ya adik-adik, kita bersama-sama tadi sudah lihat ya drama bagaimana seorang ibu yang berusaha membawa anaknya ke dokter karena anaknya sedang sakit. Dia berusaha apapun dia lakukan, bahkan tadi ada dibilang ya, saya mau bayar berapa saja supaya anak saya sembuh. Dan karena pertolongan Tuhan melalui dokter yang memberikan obat, anak tersebut sembuh. Dan ibu tadi gimana? Bersukacita karena anaknya yang sakit sembuh kembali, sehat kembali. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di sebuah kota, ya, dan ada orang yang bernama Bapak Yairus. Bapak Yairus ini adik-adik orang yang hebat, ya. Dia kepala rumah ibadat, ya. Dia orang yang hebat, orang yang penting. Waktu anaknya sakit,
dia segera tahu ya, wah ada Tuhan Yesus nih. Kata orang-orang Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus itu orang yang hebat. Lalu dia pergi ke tempat Tuhan Yesus. Padahal anaknya saat itu sakitnya sudah parah sekali adik-adik. Tapi Bapak Yairus tetap bersemangat ya. Dia pengen anaknya sembuh. Dia berusaha bagaimana ketemu Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong anaknya, menyembuhkan anaknya. Bahkan pada waktu itu karena banyak orang yang pengen ketemu Tuhan Yesus, ya, akhirnya ada 2 utusan Bapak Yairus tiba-tiba kasih tahu, Pak Yairus, anaknya sudah meninggal. Wah, Pak Yairus sedih ya. Tapi Pak Yairus tetap percaya sama Tuhan Yesus. Ya, dia percaya bahwa anaknya bisa sembuh karena pertolongan Tuhan. Dia tetap cari Tuhan Yesus dan dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus sembuhkan anak saya. Ya, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak saya sedang sakit keras. Dan adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Yairus. Ya, di sana sampai rumah Bapak Yairus ternyata orang-orang sudah pada nangis karena memang anak Bapak Yairus saat itu sudah meninggal. Orang-orang banyak yang nangis. Dan Tuhan Yesus bilang jangan bersedih. Ya, Tuhan Yesus datang menghampiri anak itu. Lalu Tuhan Yesus memegang anak itu. Dan tentunya mendoakan ya. Menjamah dan kemudian anak itu bangun adik-adik. Sehat kembali. Tuhan Yesus berkata, talitakum. Ya, sembuhlah anakku. Ya. Akhirnya anak itu bangun dan dia sembuh. Setelah sembuh dia merasa lapar. Dan dia diberikan makanan oleh orang tuanya. Orang tuanya gimana papa mamanya? Bapak Yairus dan Ibu Yairus senang ya. Dia memeluk anak itu. Dia bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tuh Tuhan kita yang hebat. Seperti Bapak Yairus tadi, dia tahu Tuhan Yesus Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus punya kuasa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Makanya Bapak Yairus percaya. Padahal Bapak Yairus itu orang hebat loh, ya. Orang yang kedudukannya tinggi, ya. Tapi waktu itu Bapak Yairus mau datang kepada Tuhan Yesus dan sujud menyembah Tuhan Yesus. Tolong anak saya supaya sembuh Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong anak itu. Akhirnya sembuh dan tidak meninggal ya adik-adik ya. Jadi kita contoh seperti Bapak Yairus. Bapak Yairus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa anaknya akan sembuh. Dia akan ditolong Tuhan, anaknya akan ditolong Tuhan. Bisa sembuh kembali. Dan benar karena dia punya iman itu percaya. Ya, percaya kepada Tuhan, akhirnya anaknya sembuh. Sebelumnya Tuhan Yesus juga menyembuhkan seorang ibu loh, yang sakit sudah 12 tahun. Tapi ibu itu terus berusaha, ya datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak, ya ibu itu berusaha untuk memegang jubahnya Tuhan Yesus. Dia percaya dia pegang jubahnya, pasti sembuh. Dan karena ibu tadi punya iman, percaya kepada Tuhan, ibu itu juga sembuh. Jadi anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, contoh seperti Bapak Yairus ya, dan ibu yang sakit sudah 12 tahun tadi. Kita harus punya iman, percaya sama Tuhan, kalau Tuhan punya kuasa. Nah adik-adik, kita jangan takut, percaya terus sama Tuhan. Apalagi sekarang angka COVID ya, virus COVID baru tinggi ya. Nah, kita kadang-kadang takut. Adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus jaga saya, jaga keluarga saya, jaga orang-orang di sekitar saya. Supaya kami semua sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Dan seandainya adik-adik sakit, adik-adik bisa minta tolong sama Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Adik-adik juga bisa mendoakan orang-orang lain yang sakit. Ya,
Adik-adik bisa mendoakan dan terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan kita yang hebat, yang sanggup menolong kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Ya, ayat indahnya hari ini dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua mungkin. Tuhan Yesus mampu melakukan yang baik buat kita semua. Asal apa? Percaya, beriman. Beriman itu percaya kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang menolong kita semua ya, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menjaga kita semua. Terima kasih adik-adik. Biarlah Tuhan selalu menjaga adik-adik semua dan kita semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Kami juga berdoa semoga kami semua dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita sudah belajar tentang iman yang menyelamatkan. Adik-adik tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi, kita harus di rumah, tapi kita tidak boleh pantang menyerah dan kita harus tetap semangat. Jangan lupa tetap rajin berdoa, bersukacita, dan juga kita harus menjaga kesehatan. Sampai berjumpa minggu depan di waktu yang sama di Sekolah Minggu Online GKJ Pangkalan Jati. Semoga adik-adik selalu senantiasa dalam keadaan sehat-sehat, bersukacita, tetap bersemangat, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Dadah.